Hai, halo. Hai, halo semuanya. Ayo, oke, Bang Kemal, kita ngosbim lagi hari ini ya. Ya, betul, siap. Cuma kali ini kita malam-malam ngosbimnya ya. Betul, karena memang tamu kita kali ini istimewa. Jadi agak sukar untuk ditemui kalau misalnya pagi atau siang hari gitu kan. Oh, Jadi gitu ya. Wah, iya, sibuk sekali, banget ya. sibuk banget kayaknya ini beliau. Emang tuh emang sibuk banget. Saya juga mintanya tuh mungkin dari beberapa bulan yang lalu gitu. Dia mungkin beliau ini kok bisa punya waktu sekarang nih. Makanya ini benar-benar waktu yang kita tunggu-tunggu ya untuk ngobrol di masalah ini ya. Betul. Dengan Bapak kita nih yang akan jadi bintang tamu kita kali ini ya. Boleh kita perkenalan langsung Bang Kemal hari ini. Betul. Sorry, kita ngosbim ke berapa nih kita nih masuknya nih sekarang nih kalau kita pas Kita ke 19 gitu kan. 19. Betul, Oke, 19. Gitu. Ya. Kalau gitu Nah, langsung aja. Betul. Siap. Kita perkenalkan Bapak Imam Wahyudin. Beliau lulusan dari ITS Arsitek Perkapalan ya Pak? Iya. Iya benar. Silakan Pak. Tunggu Pak, silakan. Monggo, silakan perkenalkan diri Pak. Oke. Hai, salam semua buat komunitas Ngosbim ini. Saya juga Nanti, sering Pak. lihat beberapa Caranya. video dari Ngosbim ini, Bang. Karena saya juga perlu belajar banyak untuk komunitas BIM ini. Oke, Pak Bayu, terima kasih sebelumnya sudah berkenan menghubungi saya yang bukan apa-apa ini. Jadi kebetulan saat ini saya di Dimtek ya, ini perusahaan spesialis untuk 3D laser scanning service. Dimtek ini 2016. Jadi ceritanya ini kenapa kok bisa lahir Dimtek? Sebenarnya karena mepet gitu loh. Dulu saya sama rekan itu kerja di kepepet. Ngertinya cuma ini gitu loh. Ngerti, oke. Tapi ilmunya ilmu mahal loh nih Pak, scanning nih terus terang ya Bang Kemal ya. Iya betul. Lagi dicari Iya. harusnya. Gimana Pak? Iya, ini awalnya 2007 waktu itu ada perusahaan multinasional ya di Indonesia juga punya cabang di Velocity itu. Nah ini Velocity cabang Kuala Lumpur gitu ya. Mereka kebetulan ada project 3D laser scanning di Indonesia yang waktu itu masih sangat jarang banget lah. Dan salah satu syaratnya mereka perlu lokal content gitu. Waktu itu saya dapat info ini dan barang apa ini 3D laser scanning waktu itu ya. Nah itu saya ketemu sama user ya yang nanya-nanya, keren banget kayaknya gitu loh. Jadi barang mahal itu Pak. Bisa direkam, habis itu dibuat 3D-nya. Jadi gimana gitu, waktu itu saya langsung nanya, gimana tahu barang itu pipanya, ya kalau ukuran mungkin terekam ya, speknya langsung tahu gitu. Oh enggak, ternyata ada proses lagi. Tapi cukup menarik, enggak luas, diterima di situ. Akhirnya proyek pertama itu ya di Indonesia gitu. Setelah proyek ini selesai, saya tarik ke Kuala Lumpur. Dan mulai 2007 sampai 2016 kemarin alhamdulillah sudah dibayarin keliling-keliling lah istilahnya itu buat kerjain 3D laser scanning. Di sana berarti, maaf Pak, Bapak tadi ke Kuala Lumpur tuh proyek scanning di sana udah banyak sekali atau gimana? Untuk di Indonesia yang mengadopsi waktu itu di oil and gas ya, terutama di offshore ya. Karena offshore ini kan urusan sama logistik. Dahulu sebelum ada teknologi ini mereka itu istilahnya bolak-balik ke offshore dengan manual sketch, habis itu balik ke kantor mereka 3D model, habis itu perlu konfirmasi lagi apakah sudah benar. Itu pun setelah diklarifikasi kadang-kadang masih ada jadi faktor-faktor logistik dan apa ya, validitas data ini yang jadi concern penting untuk offshore ya, karena sendiri mobilisasi ke offshore kan nggak semudah di darat kayak
Betul. Harus Naik helikopter. Gitu, bisa dengan mobil, pesawat dan sebagainya gitu. Kosnya juga tinggi gitu. Iya. Nah, dari itu tahun 2007 sudah mulai diadopsi, tapi belum banyak. Karena sekarang ini sudah mulai banyak banget, sudah cukup jamak lah. Jadi di situ saya lanjutkan lagi, dari situ saya dibayarin itu keliling-keliling ke Asia Tenggara, Middle East, itu China, Australia lah, masih sekitar situ aja yang deket-deket aja. Nah 2016 kemarin kan jauh loh Pak, bukan deket-deket itu jauh. Itu dekat dari mana Pak? Middle East dekat dari mana Pak? banyak juga yang ke Eropa dan sebagainya, nggak kebagiannya ke situ ya, karena kita susah buat bisanya gitu. Akhirnya kan dulu sempat minyak turun. Jalan-jalan scanning tuh Pak ya, semua scanning Pak ya? Itu semua scanning? Ya, scanning. Semua ya berbau-bau scanning lah. Okay. Dan 2016 itu kan sudah 2014-15 kan minyak sempat turun waktu itu. Yep. Yeah. Jadi waktu itu ya kita kesempatan juga, udahlah balik gitu loh. Akhirnya kita resign gitu loh. Ya, niatnya biar kan perusahaan lagi cost cutting juga kan, maka kita sodorkan anak kita di situ. Karena kebetulan waktu itu di situ saya sebagai set manager, sementara saya sebagai personal manager lah. Jadi kita yang menyodorkan sendiri, kita yang didukasi untuk cost cutting, kita yang menyodorkan nama kita sendiri untuk desain ceritanya. Golden shaking-nya dong apa ya? Golden shaking apa ya? Orang Bapak yang desain Bapak ya, bagus, keren, gue suka itu. Jadi balik ke Indonesia itu ya karena kita tahunya cuma scan ya, akhirnya kita bikin lagi ini. Dan terus kabarnya ada di Surabaya karena kita sana memang Jawa Timur ya. Iya. Kabar yang dekat-dekat rumah aja lah, biar nggak jauh. Itu sih. Iya. Wah, menarik. Bapak, ketika Bapak memutuskan ke Indonesia, nah itu Bapak bikin di Indonesia itu Bapak sudah punya alat atau gimana tuh? Apa cuma bikin aja, ntar alatnya Bapak sewa atau gimana? Gimana tuh Pak prosesnya? Nah itu awalnya itu bingung kita. Waktu itu kita udah browsing alat lah. Cuman di awal-awal bulan itu kita sempat marketing ya. Jadi pertanyaannya sama juga. Alatnya dari sini atau dari luar? Karena waktu itu kebanyakan dari luar gitu loh. Belum ada resellernya di sini ya Pak? Mau mesti jujur ya. Sih kita sementara dari luar Pak, tapi juga usahakan. Akhirnya kita beberapa bulan kemudian dapat alat itu yang harganya sesuai dengan kantong kita lah istilahnya. Berarti aku punya sendiri ya? Wah senang waktu itu. Itu dapat, dikirim, ternyata nyantol di custom. Itu lagi masalah. Pajaknya kurang ya Pak? Pajaknya kurang. Dan itu 1 tahun Pak. Wah, lumayan ketahan setahun ya? 1 tahun. Banget. Selama 1 tahun kita sempat stres, jadi orang-orang yang pintar jualan lah, banyak ada di rumah dijual lah pokoknya. Tapi sempat banyak pekerjaan apa ya, istilahnya bantuin perusahaan-perusahaan yang banyak mereka punya kontrak tapi tidak punya skill, akhirnya kita bantu mereka. Kita sebagai freelance lah, tapi dimasukin ke apa? Ya, hitung-hitung cari channel juga karena di Indonesia ini kan kita benar-benar apa ya, secara teknik mampu tapi secara bisnis networking kosong gitu loh, mulai dari awal. Itu yang nggak berat gitu. Kan di tahun pertama diuntungkan itu dengan relasi kita. Saya sempat waktu itu di Jakarta, jadi ketemu banyak orang-orang sini kan, itu mulai kontak-kontak balik mereka. Habis itu mendekati kita resign itu ada project di Indonesia juga, bukan setelahnya itu saya yang handle, dan ini project dari Aveva ya. Karena Aveva kan base-nya di Kuala Lumpur regional tuh. Regional HQ-nya kan di Kuala Lumpur, jadi kenal sama orang-orang Aveva ini cukup lumayan juga, mereka
istilahnya tuh membantuin kita untuk marketing, terus untuk rekomendasi dari mereka juga yang banyak menghubungi kita gitu. Jadi singkatnya 1 tahun itu begitu alat keluar, nah itu langsung bulan berikutnya gimana caranya bisa balik duitnya gitu loh. Alhamdulillah ketemu project langsung sampai di orang gitu. Keren. Itu kalau boleh tahu alatnya apa Pak? Pakai TLS atau gimana Pak? Pakai TLS. Leica masih model lama. Oh, Leica yang model sekarang ini kita pengen nambah lagi yang baru yang agak kecil itu karena udah capek bawa yang berat-berat. Oh gitu, yang relatif portable ya, TLS juga Pak? Iya, tapi yang berat ini bandel loh, kayak apa ya? Bandel lah, kayak zaman yang bandel gitulah. Oh gitu, bandel, nggak bisa diomongin ya Pak. Ada sponsornya Pak, bukan sponsor, bahaya tuh jangan. Iya. Nanti tolong hubungi di bawah ini ya, nanti di bawah ini. Nah, ini Pak, yang menarik ini, ketika Bapak mungkin kan terus terang kan kalau kita kan kenapa kita menarik mengajak ngobrol Bapak ini kan lebih kepada proses Bapak men-scanning ini digunakan untuk orang bisa melihat masalah ataupun jadi dia dengan sekali kerja tanpa harus bolak-balik dia bisa menggambar ulang sebuah reka bentuk bentuk original yang ada di site tuh dengan lebih cepat. Nah, emang dengan proses baik lagi lebih kepada investasi ketika orang membuat gambar dengan scanning dan non scanning itu jauh perbedaannya apa tuh Pak Imam kira-kira gitu loh dari segi benefit waktu dan sebagainya. Ya, yang paling signifikan di visualisasi 3 dimensi. Ini saya coba kasih ilustrasi ya sebelum ada laser scanning ya. Biasanya ketika ada proyek modifikasi itu desainer akan datang ke site. Dia akan melakukan pengukuran secara manual, entah itu dengan fast lesson atau dengan meteran atau dengan fasilitas lainnya yang Pak Peter itu. Konvensional lah. Di situ mereka akan bikin sketch. Dari sketch ini mereka akan bawa ke kantor, habis itu dia buat 3D modelnya. Oke. Tapi ini semuanya masih abu-abu karena berdasarkan alat konvensional ya. Kalau di model mereka kan keset lagi biasanya akan buat klarifikasi apakah masih ada crash lagi dan lain sebagainya, apakah memang sudah pas gitu. Dan di klarifikasi kedua ini mereka tingkat konfidensi mereka mungkin akan bertambah. Jadi lagi kalau ada revisi ya mereka akan revisi lagi. Setelah itu mereka akan issue drawing untuk issue for construction lah, itu. Dan itu akan berlanjut sampai ke instalasi ya. Nah, dengan laser scan ini proses yang banyak di awal tadi sebenarnya bisa disingkat dengan waktu yang lebih singkat, visualisasi yang lebih bagus, dan manpower yang lebih sedikit. Gitu. Karena lihat kompleksitasnya kalau medium saja biasanya project yang ukuran medium mereka sudah bawa banyak desainer dan itu macam-macam. Mechanical designer, structural designer, lighting designer, mungkin electrical, semua turun gitu. Nah, dengan itu ini cukup 2-3 personel, mereka datang ke site, mereka laser scan semua fasilitas itu dan semua tertangkap. Semua itu tertangkap, misalnya. Kecuali electrical perlu detail yang lebih ini ya, lebih kompleks lagi karena tubing-tubing kecil itu tadi. Mungkin electrical masih perlu verifikasi ke lapangan gitu. Tapi untuk mechanical, struktur, piping itu kemungkinan 95% tercover lah. Nah, itu bisa jadi acuan mereka untuk melakukan detail design engineering ya di kantor mereka sesuai dengan kondisi aktual di lapangan gitu loh. Nah, dulu itu prosesnya masih pakai modeling. Sekarang ini sudah begitu banyak software yang akomodir point cloud, data dari 3D laser scan ini. Jadi visualisasi mereka sudah benar-benar ini ya kayak di lapangan gitu loh. Benar-benar kayak di lapangan. Dan budget mereka
bisa terkurangi karena budget modeling juga hilang juga akhirnya itu. Tinggal mereka invest di software yang software yang kompatibel lah, bisa point cloud, bisa langsung desain seperti itu. Berarti kalau gitu, kalau saya coba ngerangkum, kalau dari sisi biaya dan waktu tuh kita nggak bisa ngelihat, oh ini Joshua 3D scanning mahal, itu harus melihat seluruh proses keseluruhan ya Pak ya. Kalau melihat bahwa ini tuh lebih efektif atau tidak gitu dari segi costing dan waktu kan gitu. Nggak bisa cuma ngelihat hanya scanningnya saja gitu kan. Kadang-kadang, oh scanning tuh mahal banget, mendingan kita ukur biasa aja. Halo? Karena kita ngelihat kayak gitu. Ya, ini sebenarnya coba paradigma yang coba kita pengen kasih paradigma ini sebenarnya masih ada bahwa 3D laser scan itu memang mahal. Tapi sebenarnya kalau kita melihat manfaat dia, karena manfaat 3D laser scan ini akumulasi ya. Jadi di satu proyek ini yang paling ditakuti kan hidden cost ya. Hidden cost yang biasanya berbuah pada budget-budget yang over gitu. Nah, kalau dibandingkan 3D laser scan, kita membandingkan istilahnya head to head 3D laser scan dengan konvensional, otomatis ya masih mahal 3D laser scan. Tapi dari kemanfaatan 3D laser scan satu ini dia kalau di awal pada tahap data akuisisi, validasinya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, manfaatnya ini dari proses berikutnya, detail design dan engineering ini, dia lebih, para desainer, para engineer lebih confident akan data mereka. Nah, ketika mereka bisa istilahnya ya bereksplorasi pada desain yang paling efisien lah, katakanlah seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika masuk ke fabrikasi, karena dengan data yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, tingkat revisi pada data fabrikasi itu berkurang drastis gitu loh. Jadi kan seringkali di fabrikasi itu banyak revisi ya, karena mungkin data yang mereka menemukan satu hal yang ternyata ini kayaknya nggak bisa digital, mesti direvisi. Akhirnya fabrikasi melakukan revisi juga. Nah, dengan ini tingkat revisi bisa dikurangi gitu. Dan satu lagi tingkat pada tahap instalasi yang vital ini. Sebagian besar proyek konstruksi ini ketahuan masalahnya pada saat instalasi. Ya, betul. Begitu banyak kasus di mana schedule-nya mestinya 7 hari, tapi karena ketidakakuratan data dan keterbatasan alat untuk pengukuran, instalasi ini bisa nge-drag sampai lama. Nah, kaitannya instalasi ini kan karena dengan produksi ya. Beberapa instalasi ini kan kadang mengharuskan fasilitas untuk shutdown lah, istilahnya berhenti produksi. Ini kan tekannya kan duit buat mereka, buat klien lah, istilahnya buat klien. Jadi ini terasa vital ketika instalasi bisa dilaksanakan dengan sangat cepat dibanding metode konvensional kalau kita melakukannya dari awal. Jadi memang impact-nya itu keseluruhan di langkah awal ketika inisiasi laser scanning, ini manfaatnya ini berkelanjutan sampai tahap akhir gitu loh. Disitulah manfaatnya sebenarnya bisa dirasakan. Cuman karena ini satu komponen yang harganya itu mesti dibayar depan, mereka tuh mikir-mikir bener nggak nih ya, terutama pada orang-orang yang baru menerapkan implementasi teknologi ini. Tapi begitu mereka sudah merasakan satu kali, istilahnya kayaknya mereka ketagihan deh. Oh, ketagihan. Iya sih, memang. Jadi lebih ke ini sih lebih ke kalau misalnya di BIM itu lebih kepada untuk kita memvalidasi digital twin-nya, Om Bayu. Jadi jadi ketika nanti juga bisa menghindari rework
terus kemudian memvalidasi apa yang sudah dikerjakan, apakah ada sesuai atau tidak. Terus kemudian juga bisa jadi efisiensi yang akan dirasakan yang tadi diceritakan sama Pak Imam itu ketika menyesuaikan dengan instalasi yang dari pabrik atau fabrikasi itu gitu. Jadi nggak ada lagi pinjam palu ya Pak ya untuk geser-geser atau bengkok-bengkokin. Yang paling menarik sih ini sih, ketika mungkin tantangan kita harus mengedukasi klien ataupun pemilik project bahwa ketika dia invest di awal itu adalah keuntungan yang berkelanjutan sampai akhir kan gitu kan. Jadi nggak bisa melihat, nggak bisa ngelihat investasi di awal tuh terputus dengan berkelanjutan proses projectnya itu sendiri. Memang kita juga bicara gitu sih Pak Imam, jadi bicara BIM itu adalah proses berkelanjutan yang siklusnya itu berputar terus, saling terkait kan, karena ketika membangun sampai pada akhirnya pun nanti dia akan renovasi atau dia mau dia menambahkan atau mengurangkan bangunan, itu butuh data yang tadi yang kita scanning itu gitu loh. Jadi proses, ya baik lagi sih, memang benar sih kalau kita bicara BIM mahal ya, bicara investasi ya kita nggak bisa ngelihat part to part yang terpisah, mau nggak mau di era sekarang gitu Pak ya, kalau kita bicarakan ke klien kan mesti membandingkan secara komprehensif lah, keseluruhan. Apalagi terutama kalau misalnya kita mau sebuah kawasan brownfield ya Pak ya, atau kawasan komersial kan, ini biasanya halo ya halo biasanya putus kali ini Pak Imam. Nggak ada Pak Imam. Halo, ada ini gua Pak Imam ya, apa kayaknya Om agak pixel, Om Bayu agak pixel sekarang, nggak ada suara saya yang jelek ya. Nah, nggak ada videonya. Oke. Mungkin lanjut Pak Imam. Pak Imam juga untuk kawasan brownfield juga ini ya, atau kawasan komersial juga melakukan scanning. Halo Pak Imam. Bisa diulangi Pak Imam? Coba ada lemot nih. Iya, siap. Mungkin Pak Imam juga memvalidasi untuk kawasan brownfield ya, atau kawasan komersial untuk kemudian nanti ada pengembangan dan upgrading. Untuk kawasan komersial ini untuk yang building ya? Brownfield. Jadi kawasan komersial kayak untuk pabrik, terus kemudian factory, mall juga pun bisa. Atau Pak Imam selama ini dari Dimtek tuh udah banyaknya di mana ya, dari secara project yang scanning ini gitu, yang mengarah dari proses scanning menjadi untuk menjadi point cloud dan sebagainya, itu banyaknya di project apa Pak Imam? Kalau kita sih di awal tuh banyak oil and gas ya. Itu banyak oil and gas, cuman begitu kemarin tuh ada corona kayaknya grafiknya mulai turun oil and gas. Tapi alhamdulillah ada dari kemarin tuh dari pulp and paper ya. Dan kayaknya ini bakal ada dari manufacturing juga ini yang akan kita kerjakan. Jadi ada satu tenggelam, muncul lagi yang lain gitu. Jadi dulu memang banyak kan di oil and gas, petrochemical, barang-barang yang terekspos lah, fasilitas proses yang terekspos gitu. Nah, kalau yang selain oil and gas, oke lah, mungkin kan Bapak men-scanning piping dan sebagainya. Kalau di manufaktur sama yang pulp dan itu, apa yang Bapak scanning, Pak? Pada konsepnya sama sih, cuma prosesnya kan macam-macam ya. Kalau di oil and gas kan untuk minyak dan chemical ya, tapi untuk di pabrik ini kan kadang-kadang sebenarnya mereka chemical juga sih. Yang di pulp and paper ini ya proses untuk
bubuk kertas yang kemungkinan untuk pabrik coklat, jadi proses untuk pabrik coklat juga. Jadi intinya fasilitas proses lah. Mereka perlu pengembangan atau mereka perlu instalasi machinery baru. Nah, mereka perlu data yang validate dari apa yang ada di fasilitas mereka sekarang ini. Jadi tanpa harus menggambar ulang secara manual gitu Pak ya? Iya, benar sekali. Itu yang paling penting poin itu. Lumayan juga kebayang kalau misalnya ngegambar ulang secara manual. Sampai kapan selesainya tuh? Sampai kapan investasinya kan? Nah iya itu sih. dia. Yang scanning. Terus factory-nya juga harus tutup kan, harus shutdown kan? Karena bahaya untuk ketika pas lagi ngukur-ngukur kan? Bapak, ini sudah zamannya Pak, ini sudah zaman digital, jadi semuanya sih dikerjakan secara digital. Apa-apa yang memudahkan kita untuk bisa bekerja dengan efektif, mestinya kita mulai mengadopsi. Kalau enggak, sekarang ketinggalan jauh gitu loh. Bahkan dari sisi konsultan pun mereka sebenarnya punya pemahaman yang sama. Kalau enggak, mereka akan yang ketinggalan jauh. Cuma kalau kondisinya kayak gini, mereka mulai ngeting-ngeting nih. Ini manual apa scanning ini? Budget terbatas ini. Tapi baik lagi sih, ketika nanti dia bikin manual, ujung-ujungnya itu scanning juga Pak. Saya yakin. Ketika nanti dia bikin manual nih, ujung-ujungnya ketika pas nanti proyeknya jalan, scanning juga. Iya kan pasti gitu kan Pak. Karena emang trennya udah ke sana dan teknologi udah ke sana. Jadi kalau dia bikin manual, habis itu di-beam-kan, capek lagi, mendingan dia scanning baru di-beam-kan gitu kan. Karena emang proses nge-beam ya mau nggak mau scanning ini suatu proses yang berkaitan erat gitu. Makanya kenapa kita tertarik ngajak ngobrol Bapak tuh lebih hal tersebut sih Pak. Makanya bahwa kita juga bisa menjelaskan ke teman-teman bahwa scanning itu sudah menjadi proses yang sangat berkaitan erat dan udah lumayan dipikirkan ya Pak ya. Maksudnya itu udah termasuk bagian yang bisa jadi udah mulai diutamakan gitu Pak ya. Ya, seharusnya. Seharusnya. Kalau mereka mulai merasakan kebanyakan feedback dari orang yang mengalami pernah aplikasikan 3D Scanning dalam proyek mereka dapat banget gitu manfaatnya gitu. Sama lah kayak di aplikasi BIM yang mulai dari awal itu kan dapat banget manfaatnya. Kedepannya tuh mungkin kita istilahnya berkorban di depan untuk manfaat yang lebih di belakang gitu. Ya terutama kalau untuk di BIM kayak misalnya bangunan-bangunan yang mungkin entah di mana as-build-nya atau sudah ada perubahan tapi tidak terdokumentasikan. Ketika mereka sudah mau direnovasi ataupun melakukan upgrading ya mau nggak mau ya mereka harus mulai dari kondisi aktualnya. Nah, satu-satunya cara ya mungkin dengan 3D scanning ini, atau mungkin kita nyebutnya dulu disebutnya LIDAR atau 3D scanning atau laser scan, sama aja sih. Gitu. Lebih ke ini sih efektivitas waktu sih, karena kalau kita bikin manual tuh setengah mati, ujungnya pasti scanning lagi, itu masalahnya kan gitu. Betul dan juga presisinya yang bisa dibilang dengan manual bisa jadi tidak presisi dan tidak bisa digaranti ya Pak Imam. Iya, jadi kendala di manual ini tingkat keakuratan yang tidak bisa divalidasi gitu loh, kecuali pada saat instalasi gitu loh. Sedangkan laser scanning ini kita sudah bisa memvalidasi dari tahap awal. Itu sih yang paling signifikan ya. Nah, jaminan apa nih Pak dengan laser scanning ini ke tingkat kedetilannya tuh buat teman-teman yang belum tahu nih dari Bapak tuh seberapa toleransinya gitu loh kalau kita bicara toleransi. Toleransi ini sangat relatif ya. Kalau dari alat sendiri sih mereka punya tingkat akurasi ya. Laser scan ini kan sama juga kayak alat-alat lainnya. Mereka ada yang jarak pendek, ada yang jarak menengah, ada yang jarak jauh gitu. Jadi tahu tingkat ketelitian mana yang kita gunakan untuk proyek kita itu satu kepentingan yang penting juga gitu.
Yang kedua adalah proses pengambilannya, karena pada basisnya kan ini ngambil satu area, dipindah lagi satu area yang lain, pindah lagi sampai terkumpul semua area yang kita mau inginkan di scan. Nah, proses penggabungan ini yang jadi vital di angka toleransi kita, tentunya dengan metode di lapangan yang tepat, itu akan sangat membantu proses selanjutnya untuk menjaga tingkat keakuratan dari data kita yang akan kita serahkan ke klien. Jadi bukan hanya dari alat, tapi metode kita mengambil data di lapangan itu juga sangat berpengaruh pada tingkat kualitas data kita gitu. Misalnya satu ya, kalau kita bicara jarak kan, kalau di proses area itu kan sangat kompleks ya. Yang jadi perhatian kita tentunya fitur-fitur yang ada dengan jarak pengambilan kita. Jadi semakin kompleks sih lebih banyak lebih baik gitu. Ya, memang pada konsepnya layer scanning, lebih banyak kamu scan itu lebih banyak data yang kamu dapat gitu. Itu tentunya datanya juga lebih baik lah, banyak pilihan data yang kita banyak pilihan banyak pilihan untuk menggabungkan semua scan itu lebih mudah juga gitu loh, dengan jumlah scan yang banyak gitu. Itu berpengaruh sama harga penawaran ya Pak? Kalau harga penawaran sih relatif ya, tergantung kita ya. Kita nawarnya segitu aja kan. Yang Bapak scan, maksud itu berpengaruh berbanding lurus nggak dengan penawar saya gitu loh? Pada dasarnya kita kalau penawaran sih lebih ke volume ya. Memang praktek di lapangan kita sebenarnya kan untuk memudahkan kita juga. Iya sih. Daripada bolak-balik juga sebagai kredibilitas kita juga sih. Kita nggak bisa, misalnya memang areanya segini, ini kita memang ngambilnya scan-nya lebih banyak dibanding yang lain, nggak bisa kayak gitu juga gitu. Yaitu sebagai satu bagian dari integritas kita untuk pihak customer itu. Toleransinya biasanya sampai seberapa Pak untuk setiap itu? Yang Bapak hasilkan nih, produk Bapak tuh berapa? Biasanya kita limit kan pada saat proses itu kan ada proses penggabungan data-data yang banyak itu akan kita limit di bawah 10 mm ya, tapi ini semua tergantung. Biasanya untuk skala kecil mungkin 25 kali 25 itu di bawah 5 mungkin dapatnya, tapi kalau sudah besar mungkin ada istilahnya ya, kembali lagi ke metode pengambilan kita di lapangan gitu, karena kemungkinan untuk mungkin kita perlu bantuan perlu bantuan kontrol survei atau yang alat ukur total station itu untuk istilahnya menjaga agar mereka masih dalam koridor toleran yang diinginkan gitu. Oh, jadi lebih ke boundary sama BM-nya ya Pak ya, benchmark-nya ya? Iya, istilahnya tergantung skalanya sih. Memang banyak metode di lapangan yang dikerjakan oleh banyak praktisi. Nah, kalau kita lihat ukurannya, dan kita lihat kompleksitasnya, semakin besar kita semakin banyak precaution yang kita aplikasikan di lapangan itu. Oke. Berarti sampai 2,5 cm ke bawah masih bisa ya Pak untuk toleransinya ya, untuk toleransi detailnya itu 25 mili kan, mm itu berarti 2,5 cm ya. Itu kalau memang dia besar banget kan masih diterima. Jadi di survei itu ada kayak skala keakuratan lah. Jadi berapa besar wilayahnya dan berapa besar errormu gitu. Namanya apa Pak? Standarnya LOD apa? Kalau bilang ada LOD berapa gitu, ada itu juga apa gimana? Untuk kita tidak pakai seperti itu Pak. Jadi sebenarnya kalau itu sih lebih, ini saya ambil istilahnya apa ya? Kita ambil istilah yang sama ya. Kita cuma ada dua, satu primitive model, sama dua intelligent model. Oke.
primitive model ini hanya sekedar dummy model gitu lah. Kalau pipa ya bulat gitu aja, nggak ada identitas di situ. Nah, kalau intelijen itu mulai dimasukkan identitas di situ. Pipa ini informasi, ada informasinya gitu. Di pipa apa gitu. Jadi pipa ini diameter berapa, terus skandul berapa, materialnya apa, wattnya berapa, itu dimasukkan semua di dalam model. Informasi nge-BIM itu berarti kok gitu, nge-BIM itu. Iya, betul. Itu namanya nge-BIM karena memang oil and gas lebih mature duluan dibandingin bangunan pada umumnya. Emang. Itu. Ya ini yang menarik nih, berarti menarik banget. Intinya sih fase scanning kenapa dipakai di industri itu ya oke lah, mereka juga secara ini kan mature, industrinya kan besar gitu kan. Lebih ke efektivitas waktu nih kalau gue lihat sih, sama mungkin mereka juga lebih apa ya, lebih memahami proses ini ketika dia memberi effort lebih dalam arti biaya lebih untuk di awal, itu akan menghemat selanjutnya gitu. Ya itu sih harga yang harus dibayar gitu. Dan mengurangi reduce yang tadi disebut sama Pak Imam, hidden budget gitu. Hidden budget. Iya. Budget yang tersembunyi gitu. Begitu kita tidak sesuai ya akhirnya muncul budget yang sebenarnya belum tidak diperkirakan sebelumnya. Iya, betul begitu Pak Imam nih. Iya, menarik nih Pak Imam. Wah, ini obrolannya cukup detail banget nih sama Pak Imam nih. Berarti kalau gitu terus terang kan yang kayak Pak Imam ini kan nggak banyak Kemal di Indonesia ya. Jadi kita ngelihat jasa-jasa ini, kalau menurut Pak Imam sendiri ini ke depan gimana Pak Imam untuk apa ya istilahnya? Iya, saya lihat kalau dari waktu ke waktu ke depan sangat-sangat perspektif lah, karena saya sendiri percaya dari awal ini teknologi ini satu hal yang nggak bisa dielakkan. Ini sama dengan dulu sebelum ada ini kan ada alat pengukuran yang orang bilang theodolit. Ya. Dulu zaman semua dibangun dengan theodolit, akhirnya mereka lebih advance lagi dengan total station lah, alat pengukuran yang ada koordinatnya dan ada software pendukungnya. Ini akan terjadi pengulangan pengaplikasian teknologi ini di 3D data scanning. Jadi memang ke depan ini akan banyak lagi yang mengaplikasikannya. Dulu sangat sedikit sekali di ini ya, di building ya, tapi belakangan 2-3 tahun ke belakang itu kita sudah menerima ada permintaan tawaran untuk bandara dan sebagainya. Satu kabar gembira juga, kita sebenarnya sudah mulai banyak mengaplikasikannya gitu loh. Nah, di luar memang mereka sudah jamak lah, mereka banyak mengadopsi teknologi ini karena ya bukan apa-apa ya, kalau saya melihat sih ini jadi satu kendala juga di sini ya, kan mereka kan istilahnya minimum wage-nya ya, UMR-nya kan lebih tinggi dari kita gitu loh. Yes. Sementara nilai investasi ini di kita dengan di mereka sama gitu. Mereka otomatis ketika pasang harga dibanding dengan metode manual, dengan bayar orang dengan yang gaji UMR-nya lebih tinggi-tinggi, gap-nya itu kecil gitu loh. Jadi mereka memilih sangat cepat sekali, ya udah laser scan aja gitu. Kalau selisihnya dikit banget. Jadi kita kan gapnya gede banget gitu loh. Nah, gede banget dia, gede banget. Iya, gede banget, betul. Ditambah harga jadi alat masih ada satu saat mikir pakai orang kita aja lah, murah gitu loh. Saya suruh ke sana gitu, nah, kayak gitu. Jadi kerja sama. Itu satu hal yang nggak bisa dielakkan juga. Nah, kita juga mesti adjust harga kita dengan kondisi kita lah. Dulu ada masa di mana ini menjadi service yang eksklusif, tapi sekarang sudah mulai pada level yang affordable lah. Yes. Bisa dijangkau. Bisa dijangkau, betul Pak. Ya intinya sih, ya itu tadi sih kayak perkembangan zaman lah, yang tadinya kita dulu pakai handphone yang ada touch-nya tiba-tiba menjadi touchscreen, yang tadinya kira-kira touchscreen itu barang mahal, tapi akhirnya menjadi common kan, jadi biasa. Ya mungkin ya jadi di laser scanning kan, yang tadinya kita seperti mahal, mungkin kedepannya
Ya baik lagi kan sekarang handphone sudah ada lidarnya tuh kan model-model sekarang tuh Pak. Ya, benar sekali. Iya, mungkin karena itu juga karena dari pihak apa ya istilahnya produsen alat sendiri itu sudah mempunyai varian yang banyak dari yang low budget sampai yang high-end sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemakai gitu. Betul. Ya, menarik sih Pak. Berarti kalau gitu, kalau sudah saatnya cerah, berarti gimana nih Pak? Tips-tips Bapak nih, buat yang muda-muda nih. Kan biasanya kalau yang muda-muda nih kan suka galau-galau nih, gue ngapain ya, kayaknya pengen nih, scanning kan, kayaknya keren, teman gimana gitu. Nah, ini Bapak yang udah lumayan, ya, Bapak udah berarti di atas 9 tahun nih, berkecimpung di dunia laser. 2007. Hah? Jadi 2007 malah? 2007. Udah di atas 15 tahun. 15 tahun. Ya. Wih, lama banget kan. Berarti gimana nih Pak? Buat nanti yang teman-teman yang masih muda-muda nih yang pengen misal, ini kayak kasus scanning sesuatu apa ya? Dia itu kan future lah gitu. Buat Bapak gimana? Ada tips dan triknya untuk memulai seperti apa lebih baik untuk mereka ini? Ya, yang saya syukuri 3D laser scan ini masih jadi satu hal yang banyak apa ya, jadi satu disiplin yang menarik bagi para lulusan baru gitu, terutama lulusan geodesi dan geometrik ya. Mereka mungkin arahnya ke yang paling keren buat dalam keren istilah mereka mungkin 3D laser scan dengan hidrografi dan sebagainya, lidar. Intinya sih kalau memang fokus untuk di bidang ingin apa ya, memang pengen tertarik banget dengan teknologi ini, sudah banyak tool dan sudah banyak di Indonesia juga sudah mulai banyak loh mereka punya alat laser scanning sebagai alat praktek mereka gitu. Jadi tapi dari segi ini ya, ilmu ya, mungkin dari kesempatan mereka untuk bisa berinteraksi langsung dengan alat terbatas ya, tapi itu bisa didapat dengan mudah di internet, di YouTube dan sebagainya. Begitu banyak video-video yang menerangkan tentang 3D laser scanning ini, juga aplikasi apa yang bisa dibantu dengan 3D laser scanning ini. Jadi itu, dan ke depan saya yakin akan banyak perusahaan, lebih banyak lagi dari sekarang ini yang sudah mengaplikasikan 3D laser scanning pada semua kebanyakan pekerjaan mereka, karena 3D laser scanning ini banyak sekali aplikasinya. Jadi mulai dari inspeksi, dari sisi as-built, dari digital twin, bahkan yang terakhir itu kita kerjakan itu untuk ini ya, structural analysis ya. Jadi konsepnya mereka itu jadi 3D laser scan ini masuk dalam proses integrasi mereka karena kecepatannya dalam mengambil data dan keakuratannya dalam mengambil data. Jadi memang itulah jangan khawatir untuk tidak bisa tidak bisa berinteraksi dengan alat, bukan berarti tidak bisa untuk belajar. Yes. Banyak sekali tool yang ada. Berarti saya yakin nih dengan penjelasan Bapak nih, sebenarnya pakai 3D laser scanning ini mudah ya Pak ya? Mudah banget. Ada satu kasus di mana saya istilahnya Pak ya, ini jadi satu kayak mungkin jadi acuan buat memacu semangat mereka. Itu ada satu banyak ya orang yang bekerja di kita itu, dia basisnya electrical, tapi dia tuh dulu bekerjanya di electrical gitu. Dan dia sebenarnya lulusannya cuma SMP gitu loh. Waktu itu karena satu dan lain istilahnya mereka waktu itu ada project di offshore, dan kebetulan dia punya requirement untuk pergi offshore, karena pergi offshore itu kan banyak persyaratannya kan, sertifikatnya.
dan mereka oke lah nggak apa, awalnya Mas ini kita ajarin dari mulai sekarang, dari awal mulai scanning, habis itu sampai dia kita ajarin modeling, dan alhamdulillah sekarang dia cukup ya salah satu key personel kita lah gitu loh. Yes. Dari lulusan SMP saja gitu, dan saya sangat sering ada sedikit minder juga di dia, cuma sering saya jangan khawatir, yang penting itu bisa gitu loh. Yeah. Orang nggak akan nanya kamu lulusan apa yang bisa kamu bisa sekarang itu yang kamu jual gitu loh. Betul. Nah, kalau dia bisa, tentunya anak-anak rekan-rekan lain yang sudah mengenyam pendidikan tinggi sangat lebih mudah sekali untuk pick up ilmu kita itu. Betul Pak. Waduh. Oh keren. Mantap banget nih. Jangan dari Pak Imam, intinya nggak ada kata terlambat ya Pak Imam. Intinya nggak ada kata terlambat. Intinya Pak Imam pun sudah di atas 10 tahun nih, 13 tahun lebih mengalami pasang surutnya dunia bisnis ini, tetap menganggapnya adalah future kan gitu Pak. Dan future itu bisa jadi ya tadi kan yang dulu mungkin kita tahunya Theodolit dan Total Station dan sebagainya, mungkin ke depan tuh sudah nggak ada lagi, malah digantikan semua sama LiDAR. Jadi intinya kita nggak ya kita harus menerima kemajuan zaman lah, kan ujung-ujungnya kan juga buat kebaikan kita semua kan, kerja lebih cepat, ujung-ujungnya kan lebih banyak proyek yang didapat, ya ujung-ujungnya lebih banyak penghasilan yang didapat, betul ya Pak? Lebih cuan. Gimana Om Kemal? Ada masukan lagi Om? Ya mungkin sih ya lebih jelas sih, dalam artian tadi yang disebutkan sama Pak Imam, dari mulai validasi, digital twin dan lain sebagainya, ya, dan bahkan survei awal pun menggunakan teknologi ini jauh lebih cepat dan lebih efisien juga, dan jauh lebih efektif. Cost baik secara cost efektif gitu kan. Tapi ya itu seperti tadi Pak Imam bilang, mudah tapi belum murah gitu. Belum murah. Itu sudah murah sekarang Mas. Oh gitu, sudah murah. Oh siap. Tapi emang kalau dibanding 10 tahun yang awal saya masuk, harganya sudah turun drastis. Oh siap, berarti sudah mulai murah. Oke, kayaknya sebagai pamungkas Pak Imam, sebagai pamungkas, kira-kira ada pesan dan kesan, ada sesuatu hal yang untuk dibagikan untuk yang mau tadi kan tentang bagaimana untuk memulai dan lain sebagainya, untuk bagaimana melihat ini sebagai sebuah peluang atau apa bagi teman-teman kita yang masih muda-muda gitu kan, gitu, untuk masuk ke 3D scanning ini, karena ini merupakan bagian dari BIM proses. Silakan Pak Imam. Ya, bagusnya bagi teman-teman yang muda memang yang tertarik dengan 3D scanning ini ya, variasi model pekerjaan yang bisa dibantu dengan 3D scanning. Jadi ketika mas-masnya ini istilahnya ketika ada kesempatan untuk ada chance untuk bisa menjadi surveyor 3D laser scanning, dan diambil aja, karena dari situ banyak sekali pengalaman yang bisa digali, dari mulai sisi tambang, oil and gas, bahkan building, marine yang 2-3 tahun belakangan ini masih menggunakan teknologi ini, karena ada regulasi yang memaksa mereka untuk mengaplikasikan alat ini. Regulasinya sih lebih ke sistem, cuman memang aplikasi yang paling cepat ya 3D laser scanning untuk itu. Jadi ini masih juga insya Allah masih memberi nilai penghasilan yang cukup lumayan. Yes.
Intinya semua industri sudah mulai ngarah ke sana, jadi jangan ragu untuk mengetahui hal baru. Bahkan sebenarnya bukan baru-baru banget, cuma emang sekarang lagi booming aja, cuma itu udah lama. Nanti teman-teman semua hal baru itu cepat-cepat diserap supaya jangan ketinggalan ya Pak ya. Dan insya Allah dari sana tuh. Dan ini ke depan ini karena inilah ya, kayaknya ke depan ini ya lebih ke arah ini sih, augmented reality, virtual reality. Ya. Mungkin laser scan ini tahap awal aja gitu. Ya. Karena kedepannya kombinasi ke augmented dan virtual reality nih yang bakal jadi tren kedepannya. Jadi tapi tetap startnya terjadi laser scanning. Betul, betul. Jangan lupa sebelum survei laser scanning dulu ke Dimtek gitu ya Pak ya. Iya nih, karena kebetulan ini kemarin tuh ada perusahaan yang biasanya mereka istilahnya itu melakukan pelatihan operator LNG. Oke. Karena corona, otomatis mobilisasi nggak bisa kan, online, kelas offline nggak bisa, karena biasanya mereka datang ke fasilitas mereka ajari. Dan mereka berinisiatif untuk membuat satu virtual plan buat para orang-orang yang trading itu. Wah. Dan arahnya memang kecil. Jadi orang-orang ini bisa akses plan yang tradernya ini lewat kacamata VR apa habis itu ada kelas, mereka pakai VR, mereka mengakses fasilitas digital ya, secara digital, dan di situ proses trainingnya, aplikasi prakteknya jadi digital. Lagi-lagi mungkin karena corona, tapi kayaknya ke depan bakal jadi satu hal yang populer juga gitu. Betul. Berarti simulasi pelatihan ya Pak ya, jadi lebih murah gitu. Nggak perlu bahan banyak-banyak ya kan. Biasanya kan kalau bahan pelatihan ya kita harus sediain gitu kan, dari mulai baut dan lain sebagainya. Ini bautnya virtual semua. Baut virtual. Iya sih, menarik banget sih emang. Wah, thank you banget nih Pak Imam. Ini Pak Imam ya? Iya, dengan Pak Imam. Iya. Ini baru satu ya, padahal banyak lagi aplikasinya ya. Betul. Yes, makanya ini kan sebenarnya salah satu sequence yang pasti kedepannya akan sering dilalui buat teman-teman yang bergerak yang mungkin berkarir di bidang IAC ya, arsitektur, engineering, dan construction. Ini suatu proses yang mungkin nanti kedepannya menjadi hal biasa dan bukan mungkin sih, sudah pasti ini akan jadi hal biasa, dan kita juga harus mempersiapkan dari sekarang, baik dari segi mindset, cara kita men-setting, bagaimana kita men-setting posisi dari laser scanning dalam project, dan bahkan cara kita memanage dalam arti mindset kita bahwa ini investasi ini emang di depan, tapi itu sebenarnya untuk keuntungan di belakang harinya gitu. Jadi kali ini juga cukup penting nih buat kita jelasin bahwa wow, saya nggak mau laser scanning mahal. Entar dulu, kamu bilang mahal di mana gitu. Jadi kita harus bisa nih menjelaskan, dan harapannya dengan kita ngobrol sama Pak Imam ini, itu semua tuh cukup menjadi jelas buat teman-teman, sehingga tidak ragu-ragu lagi menggunakan laser scanning di proses berproyeknya gitu ya Om Kemal ya. Betul. Ya, kita berkaca juga dari industri yang sudah mature menggunakan teknologi atau proses bukan mirip sih, sebenarnya relatif sama dengan BIM. Ya kita berkaca di situ gitu kan. Dan ini sebuah keniscayaan, bukan sebuah keniscayaan, tapi sebuah memang praktek yang memang sudah merevolusi gitu, sudah merevolusi dan harus dikerjakan gitu. Ya bahkan ya itu sampai ada simulasi yang simulasi tanpa perlu berlatih gitu kan. Ke site gitu kan. Iya betul, tanpa datang ke site. Nah, di dalam BIM pun sebenarnya pun nanti akan ada seperti itu. Akan seperti itu juga. Betul. Waduh, thank you banget ya Pak Imam atas bincang-bincang hari ini. Betul, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Sorry banget line internetnya. Yang terima kasih juga nih. Karena sama-sama menghubungi kita.
Mungkin kalau ada acara-acara kita nanti kalau kedepannya acara online dan acara offline gitu Pak, Bapak itu ya Pak ya ikut-ikut bantu kita ya Pak ya, support kita juga ya. Insya Allah kita mungkin setelah corona ini kita mau buat acara-acara yang offline lebih banyak lagi. Kita juga pengen menggrab lebih banyak lagi komunitas ini, jadi lebih paham lagi proses BIM itu ternyata luas sekali dan itu berefek keuntungannya ke jenis-jenis project-project yang bisa jadi kita nggak kepikiran ya kayak online gas dan sebagainya gitu. Kalau untuk di yang ini ya anak-anak yang di ISC kan ternyata di proses project lain tuh udah lebih mature ya gitu Om Kemal ya. Betul sudah sangat mature, bahkan mungkin kalau disebut kita BIM level 3 mungkin udah lewat kali. Udah lewat. Karena mereka sudah sangat-sangat mature karena ya sudah otomasinya juga sudah luar biasa. Siap. Terima kasih banget Pak Imam atas bincang-bincang hari ini ya Pak Imam. Siap. Jangan lupa. Iya, siap. Istirahatnya Pak Imam. Terima banget. Sampai jumpa mungkin di acara next di offline kita selanjutnya ya Pak. Betul. Oke. Siap. Dan untuk yang lain jangan lupa sampai ketemu lagi di Ngosbim berikutnya. Jangan lupa klik like and share, juga subscribe. Sampai ketemu di kita di Ngosbim berikutnya. Oke, see you. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yeah.